Ketika Allah mengingatkan tentang harta dan anak sebagai sebab yang melalaikan kita dari zikir, Allah menggunakan fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa harta dan anak itu sifatnya permanen menjadi sebab kelalaian manusia. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kajian makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan kata dan bangunan kalimat dan keterhubungannya dengan makna dan pesan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, di mana dalam ini Allah mengingatkan tentang harta dan anak yang menjadi sumber sebab manusia lalai dari zikir dan ibadah kepada Allah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Secara struktur dan bangunan kata dan kalimat, ada beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari ayat ini. Pertama, ketika Allah mengingatkan kita agar tidak lalai disebabkan oleh harta dan anak, maka kata lalai diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari atau present continuous. La tulhikum. Tulhi itu adalah fi'il mudhari present continuous dari kata alha. Alha yulhi. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari atau present continuous? Untuk mengingatkan agar kamu tidak dilalaikan oleh harta dan anakmu dari ibadah kepada Allah. Kenapa Allah nak menggunakan fi'il madhi atau bentuk past tense, tapi fi'il mudhari, la tulhikum. Seperti yang kita ketahui, fi'il mudhari itu atau present continuous itu maknanya istimrar, wad dawam, terus dan berkelanjutan. Ketika Allah mengingatkan tentang harta dan anak sebagai sebab yang melalaikan kita dari zikir, Allah menggunakan fi'il mudhari untuk menunjukkan bahwa harta dan anak itu sifatnya permanen menjadi sebab kelalaian manusia. Itu tidak akan berubah. Sejak mulai manusia menghuni bumi sampai meninggalkan kehidupan di dunia ini, maka harta dan anak-anak menjadi sebab yang permanen yang akan menjauhkan manusia dan melalaikan manusia dari ingat kepada Allah. Yang kedua, Allah menggunakan struktur la tulhikum amwalukum wala auladukum, di mana kata amwalu yang berarti harta dan auladu yang berarti anak itu dijadikan sebagai subjek atau fa'il. Sebenarnya subjeknya adalah kamu. Karena ayat ini bisa saja dibentuk kalimatnya la taltahu bi amwalikum. Jangan kamu lalai disebabkan oleh harta dan anak. Jadi strukturnya bisa la taltahu bi amwalikum wa auladikum. Tapi Allah tidak menggunakan la taltahu tapi la tulhikum, yang mana kumnya atau kamu itu menjadi objek. Sementara amwalu dan auladu menjadi subjek atau fa'il. Kenapa begitu?
Ini memberi isyarat bahwa harta dan anak itu adalah sesuatu yang digambarkan Allah sebagai subjek yang bersifat aktif selalu. Dialah yang menjadi sebab aktif yang menjadikan manusia lalai dan jauh dari zikir kepada Allah. Itulah kenapa kamunya menjadi objek, amwalu dan auladunya menjadi subjek. Yang sebenarnya kamu itu bisa dijadikan subjek. La taltahu bi amwalikum. Karena harta dan anak itu seakan-akan bersifat aktif, menjadi sebab yang membuat manusia jauh dan lalai dari Allah. Yang ketiga, Allah mendahulukan sebutan harta dan anak yang menjadi sebab manusia lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Kenapa Allah mendahulukan harta daripada anak? Kenapa tidak anak dulu baru harta? Ini menunjukkan makna dominasi. Karena dalam bahasa Arab, kalau disebutkan dahulu, takdim, itu maknanya ahammiyah atau afdaliyah. Penting, utama, dominan. Kenapa didahulukan sebutan harta dari anak sebagai faktor yang melalaikan manusia? Ini memberi isyarat bahwa harta lebih dominan menjadi sebab manusia lalai daripada zikir dibandingkan dengan anak. Kenapa harta lebih dominan? Karena semua orang punya harta, tapi tidak semua orang punya anak. Kalau harta semua orang dikasih. Soal banyak sedikit itu soal lain. Tapi anak, tidak semua orang dikasih anak oleh Allah. Karena itu harta didahulukan. Karena harta itu lebih dominan menjadi sebab manusia lalai daripada ibadah dibandingkan anak-anak. Berikutnya, Allah mengulang lagi kata la. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Seharusnya bisa dibuang la-nya. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Karena ataf begitu. Tapi ketika la, kata tidaknya berulang, ini menunjukkan kesetaraan. Kalau tanpa la, amwalukum wa auladukum, artinya anak itu ya di bawah harta, kekuatannya. Tapi kalau disebutkan la-nya berulang, itu menunjukkan anak dan harta itu memiliki kekuatan yang setara sebagai faktor yang menjadikan manusia lalai. Itulah kenapa la-nya diulang. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Berikutnya kita perhatikan kalimat an zikrillah. Dari mengingat Allah. Kata dari itu bisa min. Allah bisa saja mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum min zikrillah. Tapi Allah menggunakan kata an karena min dan an itu maknanya berbeda. Kalau min itu maknanya qarib, kalau an itu maknanya ba'in. Itu artinya apa? Memang harta dan anak-anak itu faktor utama yang menjauhkan manusia dari zikir kepada Allah. Kalau digunakan min, maka maknanya tidak cocok. Maka maknanya menjadi kebalikannya. Bahwa harta dan anak justru mendekatkan. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. Harta dan anak itu menjauhkan. Berikutnya, Allah mengatakan wa may yaf'al zalika. Dalam bentuk fi'il mudhari. Yaf'al itu fi'il mudhari. Padahal bisa saja digunakan fi'il madhi. Faman fa'ala zalika. Kenapa fi'il mudhari? Kenapa tidak fi'il madhi? Kita tahu bahwa fi'il mudhari itu atau present continuous itu memiliki makna continue. Itu artinya manusia akan menjadikan harta dan anak sebagai sebab kelalaian itu adalah sesuatu yang bersifat continue. Kalau disebutkan fa'ala itu artinya harta dan anak melalaikan manusia itu hanya di masa lalu saja terjadinya. Tapi ketika digunakan yaf'al itu artinya harta dan anak itu melalaikan itu terjadinya sepanjang masa. Dan manusia pun akan dilalaikan sepanjang masa oleh harta dan anak-anaknya. Berikutnya kata Allah, faulaika humul khasirun. Merekalah orang yang merugi. Faulaika humul khasirun itu namanya jumlah ismiyah atau kalimat nomina. Allah tidak mengatakan fayakhsiru dalam bentuk kalimat verba atau jumlah fi'liyah. Kenapa?
Karena jumlah ismiyah itu sifatnya permanen, unlimited. Jumlah fi'liyah itu sifatnya limited karena terkait masa dan tempat. Ketika Allah menggunakan faulaika humul khasirun, artinya kerugian itu bersifat permanen tanpa batas, tanpa limit. Kalau yaksiru, kerugiannya sekarang saja atau masa lalu saja atau masa akan datang saja. Karena terkait waktu. Tapi ketika Allah menggunakan faulaika humul khasirun, itu artinya kerugian itu bersifat permanen dan tanpa batas. Itu kenapa jumlahnya jumlah ismiyah. Dan yang terakhir, Allah mengulang kata hum. Faulaika humul khasirun. Padahal Allah bisa saja mengatakan faulaika al khasirun. Tapi ketika ditambah hum, itu menunjukkan makna taukid atau kepastian. Jika manusia lalai daripada ibadah disebabkan harta dan anak-anaknya, maka kerugian itu sesuatu yang pasti datang dan menimpa mereka. Itulah kenapa kata hum, damir atau kata ganti yang menunjukkan mereka diulang 2 kali untuk menunjukkan ini sebuah kepastian. Begitulah pesan di balik bangunan kata dan struktur kalimat yang Allah hadirkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.